Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahbabi azwaji wa dzurriyyati ahli baiti ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ya dinin wal amwat. Wassalamu alaihi wa sallam. Syekh Ahmad bin Sulaiman wa usuli ma bi mashin ajali Allah illa ja'al syafa'atul sallallahu wa syekh masjid badul ulum lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara sekalian, Forum Mahasiswa Asa-Indah 2 Formasada, malam ini kita masih dalam pembahasan Al-Muhadharah Ats-Tsalitsah dari kitab Ad-Dibyan fi Tafsir Ayatil Ahkam Al-Quran yang disusun oleh Al-Kiai Ahmad Nasrul Abdul Rahim. Kita masih halaman 32 terkait dengan hukum ta'allumi sihri wa ta'limihi, hukum belajar dan mengajarkan sihir. Sampai sekarang istilah sihir itu masih terdengar ya. Nah, nanti kita setelah kita belajar tentang ayat-ayat, dan kemarin kita sudah sedikit melakukan kajian gitu terkait dengan Nabi Sulaiman dan sihirnya setan yang belajar kepada Harut dan Marut. Maka pada malam ini kita langsung saja masuk kepada sababun nuzul, sebab diturunkannya ayat. Di dalam Al-Quran itu ada sabab khusus, ada sabab umum. Kalau mempunyai sabab nuzul yang sifatnya itu kasuistik atau kasus dari orang tertentu, personal tertentu, ada orangnya gitu ya, maka itu namanya sabab nuzul khusus. Nah, kalau yang sabab nuzul umum yang bagaimana? Yaitu sabab nuzul yang menyebabkan turunnya ayat atau peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat, yang peristiwa itu adalah merupakan perilaku masyarakat secara umum. Jadi misalnya tentang pembunuhan bayi yang baru lahir yang berjenis kelamin perempuan, itu kan tidak personal tertentu tapi semua masyarakat jahiliyah ya. Itu sebab nuzul umum yang sifatnya itu tidak terbatas pada orang-orang tertentu, yang sudah viral, yang sudah masif dilakukan oleh masyarakat. Jadi Allah itu tidak menurunkan firman di ruang hampa. Ketika Allah berkenan menurunkan ayat atau firman-firmannya, itu artinya Allah ingin mengajak omong-omongan dengan kita, dengan para manusia pada zaman itu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Jadi Al-Quran itu soleh likulli zaman wa makan. Soleh itu apa? Layak, pantas, cocok, apalagi ya tidak bertentangan, selalu eksis, selalu cocok di segala ruang dan waktu, zaman dan makan. Waktu, zaman itu waktu, makan itu tempat. Al-Quran cocok diterapkan di segala ruang dan waktu. Kalau dari segi waktu diwocok habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, tengah malam, bangun subuh, itu cocok ya. Terus Al-Quran dibaca pada saat susah, pada saat senang, pada saat galau, pada saat
bahagia, pada saat ulang tahun, pada saat manten, pada saat orang mati, cocok semua. Itu namanya Al-Quran soleh likulli zaman wa makan. Gitu ya. Untuk mengetahui kesolehan Al-Quran soleh likulli zaman wa makan, itu harus belajar antara lain adalah sababun nuzul. Banyak orang keliru di dalam memahami teks ayat-ayat Al-Quran karena tidak mengetahui sabab nuzul. Ini dipelajari di dalam ilmu ulumil Quran atau ilmu ulumit tafsir. Yang hafal Al-Quran itu jangan selesai dihafalan ya mbak, yang sudah 30 juz apalagi. Itu harus ngaji ilmunya. Nah, gitu ya. Ilmunya Al-Quran, ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir, supaya sempurna keilmuan. Oke, kita langsung masuk pada sababun nuzul. Annahu, bahwa lama dzukira Sulaiman fil Quran, ketika disebut nama Sulaiman di dalam Al-Quran, qala Yahudul Madinah, maka orang Yahudi Madinah itu berkata, orang-orang, derek-derek, ala ta'jabuna li Muhammadin, kamu gak heran kepada Muhammad. Yaz'amu, dia menyangka, mengira, anna bna Dawud kana nabiyan, bahwa Sulaiman bin Dawud itu adalah seorang nabi. Sambil bersumpah mereka itu, wallahi, demi Tuhan. Loh, mereka kok mengenal Gusti Allah? Iya. Ketika belum datang Nabi Muhammad, Al-Quran juga belum datang, mereka biasa nyebut nama Allah karena makrifat dari kata ilahun. Mereka bersumpah juga dengan wallahi, demi Tuhan. Maka na illa sahirun, Muhammad tidak lain adalah tukang sihir. Nah, Allah tidak tinggal diam ketika nabinya dituduh sebagai tukang sihir. Fanazalat hadil ayatu, maka turunlah ini ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Dzakara Ibnu Ishaq. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq yang menulis apa itu sejarah Islam Ibnu Ishaq itu. Kemarin kita sudah baca ayat itu dan kita sudah langsung masuk pada al-ahkam asyariyah. Hukum yang pertama. Nah, karena ini adalah tafsir ahkam, maka yang dibicarakan adalah persoalan hukum. Al-hukmul awal, hal disihri haqiqatun wa takfirun fil waqi'. Apakah sihir itu merupakan hakikat dan berpengaruh di dalam kejadian, maksudnya berpengaruh di dalam kehidupan manusia. Ikhtalafa, berbeda pendapat siapa ulama fi amri sihri, tentang sihir. Hal lahu haqiqatun am huwa sya'wadatun wa takhyilun. Apakah sihir itu berupa hakikat? Hakikat itu apa? Kenyataan real. Amwa sya'wadatun wa takhilun. Apakah sihir itu hanya sekedar apa? Sulapan dan khayalan belaka. Sya'wada itu
sulapan. Singkatan dari apa? Kata mbah saya, palsu salapan. Kenapa? Kalau dipahami betul itu hanya teknik saja, teknis kecepatan. Ada yang ahli sulap di sini? Fadhahaba jumhurul ulama min ahli sunnah wal jamaah, maka berpendapatlah para mayoritas ulama dari ahli sunnah wal jamaah. Kalau disebut ahli sunnah wal jamaah di sini siapa kira-kira? Ya, selain Mu'tazilah, selain Wahabi, selain mazhab-mazhab Salafi, kayak gitu ya. Salafi yang politis itu. Berpendapat ila an-nasikhra lahu haqiqatun wa ta'dirun, bahwa sihir itu mempunyai hakikat dan berpengaruh di dalam kehidupan manusia. Padahal dan pendapat siapa al-mu'tazilatu golongan pengikut madhab mu'tazilah, wa ba'du ahli sunnati dan sebagian ahli sunnah. Mungkin ya di antara kita itu orang NU gitu ya, kalau di Indonesia berpendapat ila an-nasikhra laisa lahu haqiqatan, bahwa sihir itu tidaklah kenyataan filwaqi di dalam kejadian, wa innama wa khida'un wa tadlilun, akan tapi sihir itu adalah kepalsuan dan penyesatan. Mungkin mata kita yang dibalik atau bagaimana ya. Ada yang kelewat itu ya, saya lupa menyampaikan, tapi saya baca saja. Nanti kita fotokopi tentang kekurangannya. Ada yang kurang. Ada nggak tulisan Adillatul Jumhur gitu ya? Kurang ya? Ya kurang. Adillatul Jumhur. Dalilnya ulama jumhur bahwa sihir itu mempunyai hakikat. Yang tulisannya ada yang kurang, dengarkan saja. Wastadallu, para jumhurul ulama beralasan ala an-nasikhra, bahwa sihir itu lahu haqiqatun wa lahu ta'dirun. Sihir itu mempunyai hakikat dan mempunyai pengaruh. Maksudnya ada hakikatnya dan ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Wa nu'idu adillatan nujizwa binayali, dan akan kami catat beberapa catatan yang akan kami tulis bagaimana berikut. Yang pertama, qauluhu ta'ala saharu a'yunan nasi wastanhabuhum waja'u bisikhrin azim. Mereka menyihir matanya manusia dan membuat manusia itu berlari ketakutan. Dan mereka orang-orang yang dimaksud orang-orang itu siapa? Orang-orang ahli sihir itu waja'u, datang bisihrin azim, dengan sihir yang heboh gitu, yang hebat. Yang kedua alasannya
qauluhu ta'ala wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Seperti yang kita sudah baca itu, surat apa itu? Surat Al-Baqarah ayat 102 ya, panjang sekali itu ya. Al-Baqarah 102. Alasan yang ketiga bahwa sihir itu berpengaruh adalah firman-Nya Allah Ta'ala, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ini masih juga dalam Al-Baqarah 102. Kemudian firman Allah lagi, qaulu ta'ala wa min syarrin nafathati fil uqad. Dan dari jeleknya bundelan-bundelan, apa itu? Tiupan-tiupan setan yang ada di dalam bundelan-bundelan. Surat apa itu? Trikul itu. Kul ya, kul Allah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Bukan kul ya. Itu teman saya orang mu'alaf pertama belajar Al-Quran. Ketika menjadi mu'alaf itu dia bilang, aku sudah belajar trikul. Apa trikul itu? Belajar Al-Quran surat trikul. Loh, tidak ada surat trikul. Ada. Kul huwallahu ahad, kemudian kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Karena trikul itu menurut mereka harus dipelajari terlebih dulu karena pendek, mudah, dan primer untuk sholat setelah surat Al-Fatihah. Ya, lucu ini istilah, bagus ya, trikul. Nah, itu. Fal ayatul ula, maka ayat yang pertama dalat menunjukkan ala ibati haqiqati sihri, tentang ada hakikatnya sihir, yang menetapkan bahwa sihir itu ada hakikatnya. Bidali qouli ta'ala faja'u bisihrin adzim. Tadi dia. Wal ayatu tsaniyah, dan ayat yang kedua atbatat menunjukkan hakikat sihri, akan hakikatnya sihir. Karena hakikian adalah betul-betul hakiki sihir itu. Haitu amkanahum, dari segi memastikan mereka, biwasitotihi, dari segi memungkinkan mereka, biwasitotihi, dengan perantaraan sihir itu, ayu fariqu, untuk memecah belah, baina rojul wa zaujati, antara laki-laki dan pasangannya, wa ayu waqi'u al-adawata, dan bisa mendatangkan permusuhan, wal baghdha, dan membenci baina zaujaini, di antara suami istri. Fadallat ala idrihi wa haqiqati, maka ayat itu menunjukkan bahwa sihir itu berpengaruh bagi kehidupan manusia dan ada kenyataannya gitu. Wal ayatu tsalitsah, dan ayat yang ketiga mana? Fa ta'allamuna dia itu asbatat ad-darara li sihri, menetapkan bahwa sihir itu mengandung doror. Tapi kedororannya sihir, kebahayaannya sihir itu walakinnahu muta'allaqun bimasyiatillah. Itu shinnya shin besar ya. Keberadaan sihir itu tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tulisannya benar? Ya, alhamdulillah. Karena ini masih diedit lagi. Ada tipu-tipu. Wal ayatul rabi'ah, dan ayat yang keempat, qaulu ta'ala wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, tadullu ala 'azimi athari sihri, menunjukkan akan besarnya pengaruh sihir, hina
hatta umirna sehingga kita diperintah an-nata'awwadha untuk membaca ta'awud billahi dengan menyebut asma Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau an-nata'awwadha agar kita berta'awud billahi dengan menyebut asma Allah min syarri saharati dari kejahatan tukang sihir alladzina yang mereka itu dan futuna meniup yang fatuna meniup fil aqdi di dalam bundelan. Nanti ada kisah panjang. Wastadallu bima ruwiya dan mereka mengambil dalil para ulama, jumhur ulama yang mengatakan bahwa di dalam sihir itu ada athar dan ada hakikat. Bima ruwiya, wastadallu bima ruwiya, mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan anak Yahudian bahwa ada seorang Yahudi sahara menyihir an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashtaka maka Nabi merasa kesakitan. Lidzalika karena sihir itu ayaman beberapa hari. Fa'atahu Jibril maka datang kepada Nabi malaikat Jibril atas izin Allah, atas perintah Allah. Faqala maka Jibril berkata, ya Muhammad, inna rojulan bahwa ada seorang laki-laki minal Yahudi dari orang Yahudi iku saharoka menyihir kamu Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Yahudi itu aqada laka aqdan, dia membundeli untukmu satu bundelan kada wa kada, demikian dan demikian. Kayak membuat pocongan-pocongan kayak gitu loh ya. Kalau di Jawa ceritanya kan sihir itu ada sesuatu di dalamnya itu ada apanya, menyan misalnya, saya nggak tahu ya, misalnya menyan atau kerikil atau pasir atau apa, kemudian dicancang dengan rambut, wah gitu ya. Fa'an salan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril itu melakukan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastakhrajaha maka mengeluarkan bundelan-bundelan itu, fahallaha kemudian mengudarinya, melepasnya. Fakoma kemudian Nabi bisa berdiri yang tadinya berbaring. Ka'annama nasyato min iqolin, seakan-akan Nabi itu terlepas dari cancang, terlepas dari belenggu. Seakan-akan Nabi itu terlepas dari belenggu. Rawahu Nasa'i an Zaid bin Arqam. Mbak pernah punya Mbak? An Zaid bin Arqam. Wafi Sahihaini, dan di dalam kitab hadis Sahih Bukhari Muslim an Aisyata dari Sayyidah Aisyah annalladzi sahara, bahwa orang laki-laki yang menyihir Nabi minal Yahudi dari orang Yahudi itu yusamma Labid bin al-Aqsam. Siapa namanya? Labid bin al-Aqsam. Wal haditsu masyhurun, hadis ini sangat masyhur, terkenal. Wa qissatuhu ma'rufatun, dan kisah ini sangat terkenal ya, populer. Sedikit cerita atau banyak juga nggak apa-apa.
Jadi ada seorang Yahudi namanya siapa tadi? Labid bin Al-Aqsam dari suku Zurek. Siapa? Zurek. Kemudian Nabi itu mendengar dua malaikat yang datang kepada Nabi berdiskusi ya, di mana letak bundelan tadi ditaruh. Ya tidak mungkin di badannya, tapi ditaruh di tempat tertentu yang diniati untuk seseorang, yaitu dalam hal ini untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, ditunjukkan atas petunjuk malaikat itu, kemudian bundelan itu ditemukan di sumur Darwan. Ada yang menulis Du Arwan, ya, tapi disingkat jadi Darwan. Barangnya apa yang ada di dalam bungkusan bundelan itu? Jadi begini kira-kira apa sesuatu itu begini. Nah, terus dicancang rambut. Bahannya itu ada sisir, kemudian ada rambutnya Nabi, kemudian ada kulit mayang kurma jantan. Kulit mayang, jadi kayak kembang mayang itu loh. Ya, jadi kurma yang masih muda itu ada kulitnya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Di dalam tulisan-tulisan itu ditulis namanya kulit mayang kurma jantan. Kemudian dibungkus, dibundeli seperti pocongan. Nah, kira-kira seperti itu, seperti pocongan. Nah, setelah dibuka oleh malaikat, langsung dibakar oleh Nabi. Tapi ada riwayat yang mengatakan bahwa yang membakar itu sahabat Ali. Karena dalam banyak riwayat tentang hadis Labid bin Al-Aqsam ini, ada yang meriwayatkan Nabi datang sendiri ke sumur itu, sumur apa namanya tadi? Darwan. Ada yang meriwayatkan Nabi langsung datang ke situ, ada yang meriwayatkan Nabi itu utus Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantunya. Ya itulah sihir bahaya ya. Hanya saja saudara sekalian bahwa ada beberapa ulama yang menolak hadis yang sangat masyhur dan kisah yang sangat populer ini, dan itu ada di dalam kitab Sahihain, kitab Sahih Bukhari Muslim. Coba sampean dibuka di Maktabah Syamilah, di sana ada banyak riwayat, antara lain dari Zaid bin Arqam. Ya, kalau dari segi periwayatan sebagai seorang rawi, memang Zaid bin Arqam ini banyak hadis-hadis yang dhaif, yang diragukan oleh para ahli hadis. Ini termasuk hadis ahad. Di dalam aturan ilmu mustalah hadis, hadis ahad bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila hadis ahad itu tidak bertentangan dengan syariat atau tidak bertentangan dengan nas-nas Al-Quran maupun nas-nas Al-Hadis dari Rasulullah. Nah, saya boleh bertanya, ketika Rasulullah itu diriwayatkan dalam hadis seperti ini bahwa Rasulullah itu kena apa? Sihir. Kira-kira hal ini mengurangi kemaksuman Rasulullah apa tidak?
Ya, itu menurut para ulama itu mengurangi kemaksuman Nabi Muhammad SAW. Apa? Mengurangi kemaksuman. Lah bagaimana mungkin seorang nabi yang dijaga oleh Allah, yang maksum, yang terjaga, itu kemudian kena sihir? Kok bisa-bisanya? Ya boleh saja berpendapat hadis ini ditolak secara diroyah. Ya matan hadisnya itu loh. Secara diroyah hadis ini tertolak. Sekalipun secara riwayah ini hadisnya kuat karena ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Nah, ini perlu belajar ilmu mustalah hadis. Hadis ahad bisa dijadikan pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nas-nas yang lain. Nah, ketika di dalam Al-Quran itu Allah telah menjamin kemaksuman Nabi Muhammad SAW, kok bisa-bisanya Nabi itu kena sihir? Maka kemudian ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa hadis tentang kisahnya Nabi, kisah Nabi Muhammad SAW terkena sihir ini tertolak. Karena apa? Bertentangan dengan nas yang qat'i yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Keterangannya silakan para mahasiswi literasi sendiri. Kenapa tertolak? Dari sisi mananya ditolak? Ayat mana yang menolak? Hadis mana yang menolak? Ini sangat peluang kepada kita untuk mencari kebenaran sebuah riwayat, dan mahasiswa-mahasiswi bisa belajar ilmu hadis. Ya. Bis. Terkait dengan sihirnya Fir'aun, yang dibahas itu sihirnya siapa? Sihirnya Fir'aun, ya. Kita pernah membaca Al-Quran tentu saja, ya, surat Al-A'raf ayat 115 sampai ayat 117. Ketika orang-orang rakyatnya Fir'aun yang kafir itu menantang kepada Nabi Musa, karena mukjizatnya Nabi Musa itu antara lain adalah kesaktian. Memang kesaktian itu yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk melawan kesaktiannya Fir'aun, terutama terkait dengan ular raksasa itu, yang menyebabkan orang menyembah Fir'aun itu gara-gara Fir'aun itu bisa ini bisa itu, termasuk membuat ular dari kayu yang dilontarkan, dari batu yang dilontarkan. Setiap yang dilontarkan begini itu dia bisa menjadi ular dengan sihirnya Fir'aun dan kroni-kroninya. Nah, kemudian Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah, bukan sekedar kebisa-bisaan begitu ya, seperti Fir'aun itu kan hanya bisa-bisaan yang dilakukan dengan cara sihir, dirawangi setan. Tapi kalau Nabi Musa itu berdasarkan wahyu. Wahyu yang berupa kesaktian dan bersifat fisik itu hanya bisa disaksikan oleh orang-orang saat itu. Kita tidak bisa menyaksikan, hanya mendengar kisah-kisahnya.
baik dari Al-Quran, Al-Hadis maupun dari kisah-kisah Israiliyah. Beda dengan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang dijaga oleh Allah. Mulai Nabi Muhammad diutus sampai sekarang mukjizat itu masih bisa disaksikan oleh kita, yaitu mukjizat yang sangat agung yang berupa Al-Quran yang punya nama lain Alkitab. Jadi Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kalau ada orang lain mengatakan buku sucinya itu dengan Alkitab, ini pinjam. Kalau pinjam jangan balik, no, kita minta. Nah, dalam hal ini ya, misalnya saudara-saudara kita Kristen itu menyatakan bahwa buku gospelnya itu adalah Alkitab. Nah, gospel itu berbahasa apa? Berbahasa Yunani, ya. Berbahasa apa? Yunani. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh ALAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dengan nama dan menyebut Alkitab. Itu kan pinjam, ya. Kemudian Allah itu juga pinjam. Di dalam Gospel atau Bible itu ada nama Allah yang mereka baca Allah. Allah. Tapi tulisannya ya podo wae gitu. ALLAH. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bilang Allah itu. Padahal di dalam Bible yang berbahasa Yunani yang saya pernah ditunjukkan oleh teman saya itu, di sana itu aslinya yang mereka terjemahkan dengan Allah itu asli kata-katanya itu tidak Allah di sana itu, tapi apa itu yang artinya itu adalah dewa. Yang artinya itu adalah dewa, kemudian diterjemahkan dengan Allah. Theos, namanya itu Theos di Bible yang berbahasa Yunani itu namanya Theos. Theos itu artinya apa? Dewa. Diterjemahkan ke Indonesia dengan Allah. Ini ngeco apa tidak? Nah, ngeco. Itu pinjam atau biasa gitu. Ya, ini supaya kita tahu itu. Nah, ketika kita kembali kepada cerita Fir'aun, ketika Fir'aun nantang kepada Nabi Musa, Musa, ayo sakti-saktian. Kemudian Nabi Musa, ayo kapan? Nah, setelah ditentukan harinya, waktunya di sebuah tempat lapangan misalnya gitu ya. Nah, setelah siap semua, itu dilihat oleh masyarakat umum pada waktu itu. Musa, siapa yang mau tampil duluan? Ini ada di dalam surat Al-A'raf ayat 115 itu. Qalu, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an akuna wa imma an apa itu? Apa Mbak? Ayatnya bagaimana? Enggak tahu. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an akuna. Mbak imma apa Mbak? Mbak imma an nakuna ya. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihrin 'adzim. Ini Al-A'raf ayat 116. Musa, katanya anggotanya Fir'aun itu, anak buahnya. Musa,
kamu yang tampil dulu atau kami yang tampil dulu? Kemudian Nabi Musa menjawab, silakan kamu tampil duluan. Sampai di mana kehebatanmu? Nah, maka falamma alqau, ketika mereka melontarkan tongkatnya dia, saharu a'yunan nasi, mereka menyihir matanya manusia. Berarti yang disihir itu apanya? Kalau terlihat sesuatu yang aneh itu matanya, mata kita dibalik kali ya. Saharu a'yunan nasi. Jadi yang disihir itu apa? Pandangannya. Kalau bendanya sesuatunya, kalau dilihat hakikatnya ya tetap apa? Tetap kayu. Kemudian sihir mereka itu wastarhabuhum, kemudian membuat orang-orang yang lihat itu jadi takut. Waja'u bisihrin 'adzim, dan para orang-orang kafir pengikut Fir'aun itu berbuat sihir dengan sihir yang tampaknya itu azim, heboh dalam pandangan mata, hebat dalam pandangan mata. Kemudian Allah berfirman, wa auhayna ila Musa an alqi 'asha. Kemudian aku wahyukan kepada Musa agar melontarkan apanya? Aso, tongkatnya. Lontarkan itu Musa tongkatmu. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Kemudian tongkat tadi menjadi ular, dan ular-ularnya Musa ini yang raksasa-raksasa yang lebih besar daripada ularnya anak buahnya Fir'aun itu melahap. Melahap itu apa? Memakan dengan lahap sampai habis sama sekali, karena itu adalah bersifat tipu daya. Wastarhabuhum fa'idha hiya talqafu ma yafikun. Kalau orang-orang tadi ketika sihirnya anggotanya Fir'aun, rakyatnya Fir'aun itu membuat orang-orang yang melihat itu berlari tunggang langgang karena takut kepada ular. Tapi ketika Nabi Musa melontarkan laranya, tongkatnya, kemudian tongkat ini menjadi ular-ularan raksasa yang menghabiskan tak tersisa dari ular-ularnya rakyatnya Fir'aun. Mana lebih hebat? Ya lebih hebat ularnya Nabi Musa, karena dari wahyu, bukan dari sihir. Apakah sekarang sihir itu masih ada? Ya, itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat sihir itu adalah hanya tipu daya. Tapi ada yang bilang bahwa sihir itu bisa menjadi kenyataan. Nyatanya bisa membuat orang jadi sakit, atau orang yang cantik bisa dibuat jelek karena dendam, tidak mau dilamar, ya Mbak Cantik. Tidak mau dilamar, kemudian dibuat jelek oleh tukang sihir. Itu bisa, Masya Allah, subhanallah itu ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa ada pengaruhnya. Kemudian kalau dari sihir tadi itu seseorang merasa sakit, nah kalau di foto di rongsen, misalnya ibu ini sakitnya di kepala, di rongsen ini nggak pernah ada sesuatunya, tapi terasa sakit. Wallahu alam gitu. Kita tidak usah suudzon. Ada juga orang yang kakinya itu sakit, tapi ketika di rongsen tidak ada penyakitnya.
ini penyakitnya disingitno oleh Allah atau karena sihir, kiriman tukang sihir. Memang kalau dia difoto, di ronsen, nggak ada bendanya. Makanya penyakit itu seperti penyakit tipuan, tipu-tipu, tapi ada rasanya. Gimana itu? Tipuan, tapi ada rasanya. Kalau di ronsen tidak ada, tidak tampak penyakitnya, tapi terasa sakit. Bahkan kadang sakitnya itu di sini. Sakitnya tuh di sini, di sini, di sini, banyak banget sakitnya. Tapi di ronsen sampai entek dokter berapapun tidak kelihatan di ronsen itu. Nah, kemudian orang wah tidak kelihatan ini penyakitnya, berarti ini kena sihir. Wah, tidak gampang ya, tidak gampang orang menuduh kena sihir. Kemudian jadi suudzon, wah yang nyihir mesti si anu. Jadi kalau orang itu belum diberi sembuh oleh Allah, ya memang takdirnya untuk sembuh itu masih belum datang dari Allah. Tunggu saja. Kalau diberi sembuh nanti bisa jadi tambah jauh dari Allah, nggak mau pikir, nggak mau baca Quran, nggak mau takarub, nggak mau sholat jamaah, nggak mau tahajud. Tapi kalau orang diberi sakit, diberi cobaan, diberi ujian, kemudian orang itu selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada ujian itu ambil saja hikmahnya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.